Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya ya, nasib di luar negeri itu nggak sama. Ini ya ada Mbak TKW. Kalau di Taiwan, di Hong Kong itu ada musim panas, musim dingin, musim angin. Hong Kong dan Taiwan itu hampir sama ya guys. Dan kita tidak semua dapat majikan yang baik, yang peduli. Tidak semua kita ini punya kamar sendiri. Contohnya Mbak TKW asal Indonesia yang kerja di Taiwan nih. Tidurnya itu seperti ini, guys. Tidurnya seperti ini, di toilet, di balkon terbuka kayak gini. Ini bagi mbak-mbak yang tidak beruntung, kurang beruntung gitu loh. Jadi tidurnya itu di toilet. Kalau di toilet itu masih di ruang tertutup kalau musim dingin ya, guys. Tapi ini jadi mbaknya ini pindah kalau musim panas di luar, tapi kalau musim dingin di dalam toilet. Kayak gitu. Ya kayak gini tuh belum tentu diceritakan dengan keluarga yang ada di Indonesia, karena mereka juga nggak mau membebani pikiran yang keluarga yang ada di Indonesia. Jadi kasihan banget ya kalau kita kerja di luar negeri, uangnya dihambur-hamburkan, dihabis-habiskan. Padahal di luar negeri nggak semua itu beruntung. Apalagi kita ini ditanyakan kabar di saat butuh uang saja. Kapan kirim? Kapan waktunya kirim? Kalau hanya kayak gitu tuh rasanya sakit banget di saat kita butuh curhat sama keluarga itu kayak kurang respon. Padahal kerjaan kita di luar negeri itu tidak enteng, walaupun terlihat liburan, santai-santai, gaji besar. Nah, salah satunya di balik kerja di luar negeri ada yang seperti ini juga. Ya alhamdulillah kita itu punya kamar sendiri, nggak sampai seperti ini. Itu guys. Kerja di luar negeri itu nggak enak, tapi kenapa kalian itu tergiur gaji besar? Padahal di balik gaji besar itu ada kerjaan yang menanti yang di luar nalar. Nggak cuma kerjaan aja, mental kita juga dihajar. Kita itu kerja di sana, serasa nggak istirahat, kecuali malam ya guys ya. Jadi ini malah Mbak TKW Singapura, kerja di sana belum lama lah. Mbaknya ini berani hutang rentenir. Nggak hanya utang rentenir aja, hutang keluarga majikan sebesar $300 Singapura. 100 itu kurang lebih 12 juta ya. 100 kok 12 juta. Pokoknya 1.200.000 lah. Kalau 300 dikalikan aja. Nah, setelah mbaknya utang rentenir, utang keluarga majikan, mbaknya itu kabur dari rumah majikan. Kaburnya itu karena mbaknya ini orang Batam, ya balik ke Batam kan deket ya. Terus yang lebih parahnya lagi, si mbaknya ini memberi foto majikan ke rentenir itu tadi, keluarga majikan ke rentenir itu tadi. Otomatis mbaknya kabur ini kan nanti mencarinya ke keluarga majikan. Ini mbaknya udah melakukan kesalahan berulang kali. Yang pertama, kita utang itu pakai data mereka. Yang kedua, kita berani-beraninya mengasihkan foto keluarga orang lain buat utang. Itu udah maksudnya udah kriminal ya. Itu udah pelanggaran lah. Udah pelanggaran. Ditambah lagi dia itu kabur, utang terus kabur. Itu pelanggaran plus penipuan. Itu bisa berlipat ganda. Jangan mentang-mentang kita ini udah pergi dari sana aman-aman aja. Iya, mungkin orang seperti ini tidak ingin balik lagi ke sana ya. Tapi kita kan apes kita kan nggak pernah tahu ya guys. Yang namanya menipu orang, walaupun kita nggak aman, maksudnya aman nggak ketangkep di sana. Tetap aja kita ini membawa duit panas, duit yang nggak berkah, yang nggak seharusnya milik kita.
Yang kita merantau di luar negeri itu berharap sukses sesuai harapan, baik-baik saja. Yang namanya godaan itu ada aja ya, macam-macam godaannya kita untuk menuju yang tidak baik. Ya aneh-aneh lah, yang kita namanya manusia harus tetap berusaha diiringi dengan doa ya guys. Ada yang pulangnya itu sukses sesuai harapan, ada yang ya banyak dramanya, bahkan ada juga yang pulang tinggal nama. Ini ada juga Mbak TKW asal Indonesia. Kerja itu baru 1 tahun ya, 1 tahun kurang di Hong Kong ya. Termasuk punya majikan baik lah ya. Mbaknya ini sering ngeluh sakit. Intinya sakit nggak tahu sakit apa. Padahal di sana itu ya boleh apa namanya ngecek badan sakit apa terus diobati. Nah mbaknya ini sering ngeluh sakit tapi nggak jelas sakitnya itu apa. Mbaknya ini minta cuti pulang ke Indonesia dulu guys. Setelah cuti pulang ke Indonesia nggak lama kemudian mbaknya ini meninggal. Jadi ya pulang tinggal nama. Padahal baru 1 tahun kurang. Bye, see you guys. Jangan lupa dukung kita ya. Subscribe.